Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca kitab Faslun fi Mabahath As-Saum dari kitab Kasyifatus Saja ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Al-Jawi. Sampai kita di pembahasan kafarah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru. Fi bayani, dalam penjelasan ma yajibu, apa-apa yang wajib, bihi, dengannya, al-kafaratu, kafarah ya. Maka al-kafarah ini fa'ilnya yajibu, bihi kembali kepada ma. Jadi perkara-perkara dalam atau penjelasan dalam perkara yang mewajibkan kafaroh. Wa mayudkaru, dan apa-apa yang disebutkan ma'aha, bersama dengan kafaroh tersebut. Wala wa yajibu, dan wajib, ma'al qadha'i, bersama dengan qadha, li shaumi, terhadap puasa, al kafaratul udma, kafarah yang udma sighah tafdhil dari a'dham, tapi bentuk muannats. Berarti udma maknanya a'dham. Jadi kafarah yang paling besar. Maksudnya apa? Wajib qadha dan juga wajib kafarah. Dan kafarahnya kafarah udma. Wa ta'dziru, dan mungkin di situ ta'zir ya. Iki nang kono apa ta'zir sih? Ta'zir, harusnya ta'zir itu. Harusnya ta'zir, gezai, bukan zal. Jadi ta'zir itu adalah hukum yang takarannya ditentukan oleh hakim. Pembahasan apa? Abu Suja. Ono had, ono ta'zir. Nah, maka ada 3 hal yang tergantung pada orang yang akan kita sebutkan. Yang pertama, dia wajib qadha puasa. Yang kedua, dia wajib kafarah. Yang ketiga, dia wajib ta'zir. Nah, ta'zir ini khusus bagi hakim saja. 3 hal ini berlaku untuk siapa? Dia mengatakan ala atas man afsada, orang yang merusak saumahu, puasanya, fi ramadhana, di bulan Ramadan, yauman kamilan, 1 hari secara penuh, bijima'in tamin, dengan jima yang sempurna, athimin, yang dia berdosa, bihi, dengan jimanya, yang dia berdosa dengan jimanya, lisaumi, terhadap puasa ya, lisaumi, terhadap puasa. Maksudnya adalah li ajlihi faqat, yaitu untuk puasanya saja ya, untuk puasanya saja. Maka di sini beliau menjelaskan, orang yang merusak puasa Ramadannya dengan jima, dan dia berdosa dengan jimanya, dalam artian jima itulah yang membatalkan puasa. Itu maksudnya berdosa dengan jimanya. Jima itulah yang dia membatalkan puasa. Dalam artian ketika dia jima tidak ada uzur untuknya membatalkan puasa. Maka ada 3 hal yang berlaku pada orang itu. Yang pertama, dia harus qadha puasa di hari itu karena puasanya batal. Yang kedua, dia harus membayar kafarah udma, kafarah. Yang ketiga, kalau ada hakim, maka hakim memberikan hukum ta'zir bagi orang itu. Hukumnya apa ya? Boleh terserah. Bisa dengan memberikan denda atau mungkin memberikan hukuman penjara atau yang semisalnya. Pokoknya ada ta'zir. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan penjelasan tadi. Beliau mengatakan, qala fala kafarata, maka tidak ada kafaroh. Dalam artian tidak berlaku hukum kafaroh. Ala atas man afsadahu, orang yang merusak puasanya, hu kembali pada saum. Man afsada saum gitu ya. Orang yang merusak puasanya bi ghairi jima'in, dengan selain jima. Dengan selain jima. Seperti apa? Ka'aklin, seperti orang makan sengaja. Au istimna'in, atau mengeluarkan air manis secara sengaja.
maka pembatal puasa apapun selain jima tidak mewajibkan kafarah. Meskipun tidak ada udzur untuk dia. Misalkan dia sengaja batal mokel tanpa ada udzur. Dia benar harus qadha, dia berdosa, tapi apakah dia harus bayar kafarah? Tidak. Ya, dan ini berbeda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik berpandangan pembatal apapun wajib kafarah kalau dia batal tanpa ada udzur. Jadi misalkan mokel karena udzur wajib kafarah menurut Imam Malik. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan banyak dari para ulama jumhur berpendapat kafarah hanya berlaku untuk pembatal jima. Ya. Baik. Wa mithlu dzalika, dan semisal itu, seandainya lau afsadahu, dia merusak puasanya bijimain dengan jima, ma'a ghairihi bersama dengan jima, fala kafarata alaihi, maka tidak ada kafarah atasnya. Ya. Fala kafarata alaihi, tidak ada kafarah. Sawaun, sama saja, taqaddama dzalikal ghairu, mendahului hal selain jima itu, alal jimai, di atas jimanya, au qoronahu, atau membersamai jima. Ya, membersamai jima. Fataskutu, maka jatuhlah al kafaratu, hukum kafarah, maknanya tidak ada kewajiban kafarah. Ya, takdiman, sebagai wujud mendahulukan, lil mani', atas penghalang, alal muqtadi, atas bagi penghalang, alal muqtadi, atas adanya suatu yang mewajibkan. Baik, ini masalah bagaimana jadinya kalau misalkan ada orang yang batal puasanya di hari itu dengan jima dan dengan selain jima, ambil ngombe misalkan. Maka kata beliau, maka kalau dia batalkan puasanya selama yang membatalkan bukan jimanya, maka tidak ada kewajiban. Maka kata beliau, sama saja apakah selain jima itu datang duluan baru setelah itu jima, atau dia melakukan pembatal puasa itu barengan dengan jimanya. Misalkan dia minum bareng dengan mulai jima, dia minum bareng dengan mulai jima, maka kata beliau nggak ada kafarah. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang membatalkan adalah minumnya, bukan jimanya. Ya, itu yang bareng, apalagi kalau misalkan selain jima mendahului, maka jelas nggak ada kafarah. Karena dia batalkan puasanya bukan dengan jima, tapi dengan minum. Beda halnya kalau misalkan jimanya duluan. Dan ini nggak disebutkan di sini, tapi tambahan saya. Jimanya duluan, baru dia minum, ya jelas pembatalnya jima, maka dia kafarah. Ya, jadi maksud beliau di sini adalah ketika ada selain jima yang dia itu mendahului jima atau dia membersamai jima, maka di sini tidak ada kafarah. Ya. Kenapa kata beliau ada kaidah? Kaidah apa? Kaidahnya adalah takdimul mani' alal muqtadi, mendahulukan penghalang daripada sesuatu yang mewajibkan. Mendahulukan penghalang dari sesuatu yang mewajibkan. Maksudnya apa? Orang minum puasa, minum. Orang yang membatalkan puasa dengan minum itu menghalangi orang untuk membayar kafarah. Karena nggak ada kafarah kalau dia membatalkan dengan minum. Sedangkan jima itu ketika jima dia mewajibkan kafarah. Jadi yang satu menghalangi kafarah, yang satu mewajibkan kafarah. Ketika berbarengan, mana yang didahulukan? Kata beliau, takdimul mani' alal muqtadi, mendahulukan yang menghalangi daripada yang mewajibkan. Ya. Iya. Baik, berikutnya, masalah berikutnya. Wala kafarata aidon, dan tidak ada kafarah juga. Alaman afsadahu, atas orang yang merusak puasa bijimain, dengan jima, fi ghairi Ramadan, di selain puasa Ramadan. Meskipun puasanya wajib. Seperti apa? Kanadarin, seperti puasa nadar. Puasa wajib ya, nadar. Wa qadhain, dan puasa qadha. Ya. Wala ala musafirin, demikian juga tidak
ada kewajiban atas ala ya, tidak ada atas musafir. Orang safar ya, safar qasrin dengan safar qasar. Yubihul fitru yang boleh baginya untuk batal. Aftara bizina meskipun dia membatalkan dengan zina. Meskipun dia membatalkan dengan zina. Li'anna itsmahu karena dosanya ketika dia berhubungan itu tadi ya, jima, dosanya jimaknya itu ketika dia zina kan jima tapi dosa ya. Laisa lisaumi wahdahu, dosanya itu tidak hanya berhubungan dengan puasanya saja. Karena zina itu masih gak poso ya tetep dosa. Itu. Ya. Balahu ma'azina. Oleh karenanya beliau mengatakan bahkan dosanya lahu bagi puasa ma'azina juga dengan zina. Jadi dosane ya dosa zina ya dan juga puasa. In lam yanwi bi fitrihi, jika dia tidak meniatkan dengan membatalkan puasanya at-tarakhus, niat tarakhus. Tarakhus itu apa? Irtika barrukhosi, melakukan atau mengambil keringanan puasa. Jadi saya jelaskan dulu. Untuk masalah yang atasnya tadi, tidak ada kafarah bagi orang yang merusak puasanya dengan jima di selain apa? Ramadan. Karena tadi yang berapa? Nangkono tulisan abangnya tak kan? Hitam semua. Oh, hitam. Tenang kita kan sih. Jadi di awal tadi kan dijelaskan pokoknya kewajiban 3 hal tadi itu berlaku bagi apa? Orang yang merusak puasanya ketika Ramadan. Bagaimana kalau misalkan puasa wajib di luar Ramadan? Qadha Ramadan di bulan Syawal. Terus pas tengah-tengah qadha siang hari dia jima. Apakah dia harus mengkafaroh? Tidak. Puasanya wajib, iya, tapi bukan Ramadan. Kafaroh hanya berlaku untuk bulan Ramadan. Nah, itu untuk yang pertama, untuk masalah yang atasnya. Masalah berikutnya tentang orang safar sekarang. Orang safar. Dengan syarat safarnya ini safar yang sudah memperbolehkan orang untuk mokel. Safar kosor, cara kosor ya. Taruhlah ada orang safar. Di tengah safar, dia jima. Dia safar puasa. Di tengah safarnya itu dia jima. Pertanyaannya, apakah dia nanti harus membayar kafarah? Kata beliau tidak. Kenapa? Karena secara asar orang safar oleh mau makan. Maka dia mau jima nggak jima sama saja hukumnya. Meskipun dia jima nggak jima, dia tetap boleh melakukan pembatal yang lain. Jadi adanya pembatal sama seperti nggak adanya. Karena hukumnya dia secara asal boleh ngambil rukhsah tadi. Rukhsah keringanan nggak puasa. Maka mokel dengan cara apapun maka sama saja. Wong secara asal dia nggak apa-apa nggak puasa kan itu. Jadi meskipun dia mokel dengan berjima di tengah safarnya tidak membatalkan puasa. Meskipun jimanya itu zina. Meskipun jimanya apa? Zina. Ya. Kenapa? Karena ketika dia zina tadi, ketika tak jelaskan, ya, ketika dia zina, dosanya itu bukan hanya berhubungan dengan puasa, tapi dosanya dengan zinanya itu sendiri. Zina itu berdosa meskipun tidak puasa. Itu. Jadi ya nggak ada hubungannya mau zina atau tidak. Yang penting apa jima. Dan itu pun jima dia tidak harus apa kafaroh. Ya benar batal, dia harus qadha. Tapi apakah kafaroh enggak? Karena secara asal tadi hukumnya sama saja dia batal atau nggak batal, tetap boleh apa ngambil rukhsah. Oleh karena beliau mengatakan tadi, ya, dia ketika apa mengambil rukhsah tadi. Tip. Kemudian beliau mengatakan, ketika al-fitru membatalkan puasa, la yubahu tidak diperbolehkan illa kecuali bitilkan niyati dengan niat lain yang lain. Ya. Ini masih bahas masalah apa? Masalah jima di tengah safar tadi. Fa inna wa dzalika
Jika dia meniatkan dzalika kepada kembali pada tarakhus, dia meniatkan untuk mengambil rukhsah batal mokel, kana itsmuhu lizina wahdahu, maka dosanya berhubungan dengan zina saja. Lali saum, tidak ada hubungannya dengan puasa. Li'annal fitra, karena membatalkan puasa, jaizun, hukumnya boleh bagi orang yang safar tadi. Berarti awamu mokel gak mokel lu podo ae gitu loh. Tetap boleh-boleh saja. Ya, tetap boleh-boleh saja. Ya. Baik. Kecuali kalau misalkan bukan kecuali ya. Jadi itu masalah bayar kafarah atau tidak. Sekarang masalah dosanya. Baik. Kalau dia niat ketika safar ya, kemudian jima kan. Kalau dia niat mokel dan dia berzina ya, dia berzina. Maka dia berdosa, tapi dosa zina saja. Bukan dosa membatalkan puasa. Tapi kalau dia ketika safar kemudian zina tanpa niat untuk mengambil rukhsah, maka dosanya double. Dosanya zina dan dosa dia membatalkan puasa tersebut. Oleh karenanya niatnya itu apa? Niat itu cukup penting dalam hal ini. Dan beliau mengatakan wala kafarata ala kilal halaini, dan tidak ada kafarah dalam dua kondisi tadi. Dua kondisi tadi yang mana? Dua kondisi tadi. Baik dia niat ngambil rukhsah atau dia tidak niat ngambil rukhsah. Sama-sama enggak ada kafarah. Cuma yang bedanya apa? Dosa tagak puasanya gitu loh. Yang niat mokel maka dia enggak dosa. Si niat mokel, si enggak niat mokel maka berdosa. Kemudian beliau menyebutkan satu masalah masih berhubungan dengan safar. Beliau mengatakan qala bi khilafi, berbeda halnya man asbaha, orang yang berada di pagi hari setelah terbit fajar, berada di waktu subuh, mukiman, dia dalam kondisi mukim. Mukim. Tsumma safara, kemudian baru dia safar. Misalkan dia baru budal safar jam 9. Orang semacam ini secara asal dia nggak boleh mokel karena sebab safar. Mesti tahu tak? Bahas nih saya tak jelasnya. Secara asal dia nggak boleh. Boleh mokel karena sebab nggak kuat puasa. Bukan boleh mokel karena sebab safar. Kenapa? Karena dia masuk di waktu wajib puasa sempat dalam kondisi tidak musafir. Jadi waktu subuh dia masih di rumah kan, bukan musafir. Maka nggak boleh dia ketika safar dia membatalkan dengan safar, nggak boleh. Alasan safar nggak boleh. Ya, alasan yang paling mungkin ketika dia safar tapi waktunya sudah lewat subuh, yang memungkinkan adalah alasan dia sakit atau nggak kuat puasa, baru boleh. Bukan karena safar, tapi karena memang nggak kuat puasa. Maka kata beliau, seandainya ada orang tadi paginya mukim, tengah hari safar, wawati'a, tapi di tengah safarnya terus dia jima. Di tengah safarnya apa? Dia jima. Kata beliau, fatalzamuhul kafarah. Maka dalam kondisi ini wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena mokel dengan jima itu tidak diperbolehkan. Mokel dengan jima tidak diperbolehkan. Lu saya safar, Anda tidak dalam kondisi safar menjadi rukhsah. Kalau tadi beda, kalau tadi safarnya memang jadi rukhsah. Jadi gambarnya dia safar sebelum subuh. Safarnya jadi rukhsah karena dia masuk puasa dalam kondisi musafir. Ini masuk puasa, dia mukim. Makanya nggak boleh, tetap harus selesaikan puasa. Maka dalam kondisi itu, dalam kondisi dia safar di tengah hari, maka dia nggak boleh jima. Kalau dia tetap jima di tengah safarnya, meskipun safarnya safar jauh, kosor, tetap dia harus bayar kafarah. Karena di sini tidak boleh membatalkan puasa karena sebab safar. Kemudian masalah yang lain, qauluhu tamim. Ya, ucapannya tam. Tadi di awal-awal tadi, di halaman sebelumnya. Ya.
Kan tadi disebutkan man afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin. Ya, dengan jima yang sempurna. Apa maksudnya? Kata beliau, qauluhu tam. Ucapannya tam itu waqad dzakarahul Ghazali. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Lil ihtirazi, untuk berjaga-jaga. Anil mar'ati, dari perempuan. Fa innahu la yalzamuha, maka sesungguhnya bagi perempuan tidak wajib baginya al kafaratu kafarah. Ya. Li'annaha, karena wanita tuftiru, dia sudah batal. Dia sudah batal bi mujarradi dukhuli ba'dil hasyafati, dengan hanya masuknya sebagian kepala zakar. Karena batalnya perempuan waktu jima itu bukan karena jima, tapi karena apa? Masuknya ain. Aslinya ain. Qaulahul Hisni, dikatakan oleh Al-Hisni. Ya. Qaulahul Hisni, dikatakan oleh Al-Hisni. Makanya gini, apakah ada dalilnya bahwasanya ketika orang jima itu yang berkafarah cuma laki-laki? Ada. Dalilnya di hadis itu, hadis yang masyhur itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku celaka. Kenapa? Saya jima di tengah Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wis, kalau begitu kamu bebaskan budak. Saya nggak punya budak. Saya nggak punya uang juga untuk beli budak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wis ngono, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya ini seorang pemuda, gak iso nekon puasa terus 2 bulan terus, gak iso. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wis ngono, berikan makan kepada 60 fakir miskin. Orang tadi, ya Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya di Madinah? Kata orang tadi, demi Allah, tidak ada di Madinah orang yang lebih miskin dari saya. Nah, terus tak kena sopo, tak kena aku dewi. Kata Nabi, ya wis lungguh. Kemudian ada kurma datang. Kemudian Nabi memberikan pada orang tadi. Kemudian dikatakan, ya, berikan pada keluargamu. Dalam artian gini, ketika orang tadi ngomong kan, dia kan ngomong kondone jima. Jima berarti kan nggak mungkin dia sendiri, pasti sama istrinya. Tapi Nabi menyampaikan kewajiban itu hanya kepada suaminya. Apakah kamu, domirnya ka, ya kamu. Jadi itu padahal apa? Padahal di situ juga harusnya ada peran istri. Tapi Nabi mengatakan wajib atas kalian berdua, atau kamu dan istrimu, tidak. Sedangkan kaidah mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah mamnu. Mengakhirkan penjelasan di waktu butuh penjelasan itu nggak boleh bagi Nabi. Kalau memang harus kafarah itu untuk perempuan juga, harusnya Nabi jelaskan juga. Ketika Nabi tidak jelaskan, maka tidak ada kewajiban. Dan setelah itu pun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Nabi. Nggak ada hadis lain yang menyampaikan bojomu ya kan bayar kafarah, enggak. Cuma laki-laki yang suruh bayar kafarah. Makanya yang bayar kafarah hanya perempuan. Itu dari sisi dalil hadis. Dalil secara logika fikih mengatakan karena apa? Karena perempuan batalnya bukan karena jima, karena masuknya ain ke dalam jauh. Baik. Kemudian beliau mengatakan, qala Suwaifi, berkata Al-Suwaifi, qauluhu athim, ucapannya athim bil maddi, dengan mad, yaitu athimun, ya, memanjangkan alifnya. Bisi roti ismil fa'il, dengan sirah isim fa'il, athimun fa'ilun. Ya, intaha, selesai penukilan. Baik. Nah, itu tambahan bahasa saja. Baik. Berikutnya, walhasil, dan hasil itu kesimpulan, ya. Walhasil, dan kesimpulannya, anna syuruta wujubil kafarati, bahwasanya syarat kewajiban bayar kafarah ahada asyara, ada 11 syarat. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka orang itu wajib bayar kafarah. Al-awwalu, yang pertama, al-wati'u, orang yang menjima, dalam artian laki-laki. Fa kharaja bihi al-mautu'u, maka tidak termasuk darinya al-mautu', yang dijima. Fala tajibu alaihi, maka tidak wajib atas yang dijima. Tidak wajib atas yang dijima. Atsani, yang kedua, wat'un mufsidun, jima yang merusak puasa. Fala tajibu, maka tidak ada kewajiban. Tajibu di sini fa'ilnya kafarah muqaddar, ya. Tajibu kafarah gitu maksudnya. Fala tajibu kafarah, maka tidak ada kewajiban kafarah illa, kecuali idza kanal wat'u, jika jima itu mufsidan, memang merusak puasa.
bi an yakuna, di mana bi an yakuna ya, dengan adanya jima tadi min amidin, dari orang yang sengaja. Orang yang sengaja. Maka kalau misalkan orang nggak sengaja, dia nggak ada kewajiban apa? Kafarah. Bahkan secara asal dia nggak ada kewajiban untuk membatalkan puasa, karena puasanya nggak batal kan? Ya. Saya misalkan kemarin yang penjelasan tentang misalkan ada laki-laki yang tidur, kemudian istrinya yang ini menjimaknya misalkan, dia bangun kaget misalkan, ya maka apakah batal puasa suaminya? Puasa istrinya jelas batal karena maksudnya ain. Puasa suaminya enggak batal. Dia baru amit ya, enggak ada unsur apapun ya. Zakirin, yang ingat lisaumi terhadap puasanya. Maka orang yang enggak ingat puasa dia enggak ada kewajiban kafarah. Mukhtarin, dia mukhtar, punya pilihan dalam artian tidak terpaksa. Alimin bitahrimihi, mengetahui keharaman jima. Ya. Maka ini semuanya adalah syarat. Kalau nggak terpenuhi, maka nggak ada kewajiban kafarah. Wong secara asal mereka harusnya juga dia tidak termasuk membatalkan puasa. Kalau misalkan itu tadi, misalkan dia nggak ingat puasa atau misalnya. Dan beliau mengatakan wa in jahila wujubal kafarah. Jika dia tidak tahu kewajiban kafarah. Au min jahilin, atau dari orang yang jahil, ghairi ma'dzurin, yang tidak diberikan udzur. Ya. Jadi orang yang jahil, ya, baik jahilnya itu dia nggak tahu. Ya. Dia nggak tahu bahwasanya, dia tahu bahwasanya jimaknya itu haram. Tapi dia nggak tahu bahwasanya jima itu nanti dampaknya kafarah. Dia tetap batal, jelas batal kan. Tetap batal, dia tetap berdosa. Tapi dia nggak ada kewajiban kafarah karena dia tidak tahu bahwasanya jima itu memunculkan kafarah. Ya, memunculkan kafarah. Termasuk juga jahil yang tidak ghairu ma'dzur, yang tidak diberikan udzur. Misalkan dia muslim sudah lama, sudah belajar misalkan. Atau dia ya muslim sudah lama tapi kok nggak belajar bab ini gitu loh. Maka dia kan ghairu ma'dzur. Tapi meskipun begitu dia nggak tahu, maka dimaafkan. Asalif yang ketiga, ifsadu saumi, merusak puasa. Ya, merusak puasa. Kharaja bihi, maka keluar atau tidak termasuk darinya as-sholatu salat, wal itikafu dan itikaf. Fala tajibu, maka tidak ada kewajiban al-kafaratu kafarah bi ifsadihima, ketika merusak salat dan itikaf. Orang yang membatalkan salatnya dengan jima atau orang membatalkan iktikafnya dengan jima, apakah ada kewajiban kafarah? Tidak. Kewajiban kafarah hanya untuk pembatalan terhadap puasa. Hanya yang ketiga apa? Ifsadu saum. Syarat keempat, ar-rabi'u an yufsida sauma nafsihi. Ya. An yufsida, dia merusak sauma nafsi, puasa dirinya sendiri. Kharaja bihi, maka tidak termasuk darinya apa-apa yang lau afsada, seandainya dia merusak sauma ghairihi, puasa selainnya. Walau fi Ramadhana, meskipun di bulan Ramadan. Contohnya apa? Contohnya beliau mengatakan, qala ka'an wati'a musafirun, seperti berjima orang yang musafir, au nahwuhu, atau yang semisalnya, imro'atahu, istrinya, fafasada saumaha, lalu dia batalkan puasa istrinya. Ya. Baik. Jadi syarat yang keempat apa? Dia membatalkan dengan jima itu puasanya sendiri. Maka kalau secara asal dia sudah batal, orang lain belum batal, kemudian dia jima, sehingga orang lain jadi batal. Apakah dia bayar kafarah karena membatalkan puasa orang lain dengan jima? Tidak. Misalkan kita sudah batal, kemudian istri belum batal, nggak batal, kemudian dijima istri. Kita kan berarti ngerusak puasanya orang lain, bojone ngerusak puasanya bojone. Maka tidak ada kewajiban kita untuk kafarah. Tidak ada kewajiban kita untuk apa? Kafarah. Karena kafarah kewajibannya berlaku kalau kita merusak puasa kita sendiri dengan jima itu. Al-khamis, yang kelima, fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Syarat berikutnya,
Wa inin faroda, meskipun dia bersendirian, biru yati dengan melihat hilal itu. Au atau akhbarahu, mengabarkan padanya, kembali pada orang tadi. Siapa yang mengabarkan? Man, ini fa'ilnya akhbaro. Man, orang yang yathiku bihi, dia percaya dengan orang itu. Au atau man i'taqada, orang yang berkeyakinan sidqahu, kepada kebenaran si pembawa berita. Maka syarat yang kelima adalah harus di bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan itu berlaku untuk dirinya sendiri. Kemarin kita sudah bahas di awal thubut am sama thubut khos. Misalkan ini thubut khos, dia sudah melihat hilal. Dia sudah melihat hilal malam kemarin, maka hari ini dia puasa. Tapi pemerintah menetapkan besok masih tanggal 30. Karena kesaksiannya dia tidak diterima. Ya, atau misalkan ada orang yang mengabarkan pada dia, saya melihat hilal, dan dia percaya, dia ngikuti. Boleh. Maka bagi dirinya hari ini sudah tanggal 1. Tapi bagi orang lain masih tanggal 30. Terus hari itu dia membatalkan puasanya dengan jima. Maka dia wajib kafarah. Kenapa? Karena bagi dirinya hari itu bulan Ramadan, meskipun bagi orang lain belum Ramadan. Ya. Meskipun bagi orang lain belum Ramadan. Ya, jadi fi Ramadan syaratnya harus apa? Bulan Ramadan. Meskipun dia sendirian Ramadannya. Di syarat ke-6. Bijima'in, dengan jima. Ya, jima di sini adalah memasukkan ya zakar ke dalam farji. Baik dubur atau kubul. Itu masuk jima. Ya, masuk apa? Jima. Makanya beliau mengatakan walau liwaton, meskipun dia pelaku liwat. Pelaku liwat, ya kaum lut ya, dubur. Ya. Au ityana bahimatin, atau dia mendatangi, maksudnya di sini menjimak bahimah hewan. Maka dia tetap ya dosa tentu ya gak perlu dipertanyakan, tapi masalah kafarahnya dia tetap kafarah. Karena di sini jima ini bukan hanya kepada wanita melalui kubul, tapi bahkan melalui apa? Dubur. Au mayitin, atau menjimak mayit. Ya. Wa illam yunzil, meskipun tidak sampai keluar air mani. Qala Huziyati, dikatakan oleh Aziyati. Ya, yang penting apa? Sudah memasukkan qadru hasyafah, seukuran dengan hasyafah ke dalam farji, baik kubul atau dubur. Maka sudah selesai. Sudah batal dan dia apa? Harus kafarah. Enggak harus nunggu keluar air mani. As-sabi yang ke-7. An yakuna athiman, di mana dia berdosa, bijima'ihi, dengan jimaknya. Ya, dengan jimaknya. Dalam artian yang berhubungan dengan puasanya ya. Fakharaja bihi, maka tidak termasuk bagian darinya. Malau kana sobiyan, seandainya dia adalah sobi, anak-anak. Seandainya apa? Anak-anak. Anak-anak dalam artian anak-anak ini belum balik. Belum balik, belum dapat dosa. Ya, belum dapat apa? Dosa. Maka seandainya dia menjima, dia belajar puasa, puasanya jelas batal. Apakah dia nanti kalau sudah balik nyauri kafaroh? Maka tidak. Ya, bersatu ini apa? Dia berdosa dengan jimanya yang berhubungan dengan puasa. Dan dia secara asal belum ada kewajiban puasa. Wa kadza law kana musafiron, demikian juga kalau dia musafir. Karena musafir secara asal boleh batal mokel. Au maridan, atau dia sakit. Karena orang sakit secara asal boleh apa? Mokel. Maka dia enggak berdosa dengan jimanya. Wa jama'a bi niyati tarakhusi, dan dia menjimak dengan niat apa? Mengambil rukhsah tadi, rukhsah safar atau rukhsah sakit. Fa innahu la itsma alaihi, maka tidak ada dosa atas orang tadi. Atsaminun, syarat yang ke-8. An yakuna ismuhu, adalah dosanya jima itu. Kembali pada jima. Li ajli saumi faqat, karena puasa saja. Ya, karena puasa saja. Ya. Baik. Dalam artian dia berdosa dengan jimanya, maksudnya berdosa yang berhubungan dengan apa? Puasa. Makanya tadi kalau musafir
meskipun dia zina, tapi dia musafir, dia nggak ada kewajiban kafarah. Nah, kenapa? Karena dosanya bukan cuma dosa puasa saja, tapi juga dosa zina. Dosa zina. Ya. Dan secara asal dia boleh mokel gitu ya. Dan zina meskipun dia nggak puasa tetap berdosa gitu. Cara mokel yang kasar. Iya, cara mokel yang tidak benar gitu ya. Atas yang ke-9. An yufsida sauma yaumin. Dia merusak puasa dalam satu hari. Dia merusak puasa dalam satu hari. Wa yu'abbaru anhu, dan diibaratkan atau disebutkan atau diungkapkan tentang ini bistimrarihi, dengan keberlanjutan dia, ahlan, sebagai orang yang berhak, lisaumi, untuk tetap puasa, baqiyatal yaumi, yang tersisa dari hari itu. Ya. Maksudnya apa? Maka di sini beliau jelaskan maksudnya. Contohnya apa? Fa kharaja, maka tidak termasuk dalam syarat ini. Maka tidak termasuk apa? Lawati, seandainya dia jima bila udhrin, tanpa udur, jelas jima. Summa junna, lalu dia gila. Tapi di hari yang sama, gurung maghrib, dia gila. Maka orang gila kan sebenarnya dia enggak ghairu ahli lisaum, jadi dia enggak punya hak untuk puasa, dalam artian ya dia batal sudah. Maksudnya iya, bebas tugas itu. Jadi enggak. Makanya kalau seandainya ada orang jima di siang hari sebelum tenggelam matahari, dia gila. Au mata, atau sebelum tenggelam matahari dia meninggal. Fil yaumi, di hari yang sama. Di hari yang sama dengan jimanya. Maka orang semacam ini dia tidak ada beban kafarah. Dia tidak ada beban apa? Kafarah. Kenapa? Karena dia memasuki sebagian dari hari itu dalam kondisi yang tidak layak puasa. Yang pertama dia gila, nggak layak puasa. Yang kedua dia mati, nggak layak puasa. Ya, bedanya dengan tidur. Tidur masih layak puasa, tetap puasa gitu ya. Baik. Kenapa? Karena beliau menyebutkan alasannya li'annahu, karena dia bana, menjadi jelas kondisinya. Bana, menjadi jelas. Bana ya binu. Bayin ya, menjadi jelas. Annahu, bahwasanya dia lam yufsid, tidak membatalkan sauma yaumin, atau tidak merusak puasa dalam sehari penuh itu. Ya. Kan ini orang yang puasa terus dia gila. Puasa hari itu kan seperti nggak dianggap. Mas yo gilanya cuma sebentar. Atau dia puasa hari itu dapat separuh terus mati. Itu kan nggak dianggap, puasa hari itu kan nggak dianggap. Maka dia mau jima nggak jima sama saja. Puasa hari itu nggak dianggap gitu loh. Puasa hari itu nggak dianggap, itu maksudnya di sini. Maka syaratnya adalah yang syarat ke-8 ini, ya syarat ke-9, ya jima itu merusak seluruh puasa. Yang puasa itu dianggap. Maka kalau puasa nggak dianggap, ya namanya nggak dianggap bisa sama saja. Nggak ada kafarah, nggak ada. Al-Ashir yang ke-10, ada musyubhati, tidak adanya syubhat. Fakhraja, maka keluar dari syarat ini sesuatu atau hal, laudhonna, sekiranya dia mengira, waktal waqi, pada waktu dia jima, baqa al-laili, masih tersisanya waktu malam. Ya, au dukhulahu, atau masuknya malam. Kembali pada lain. Au syakka, atau dia ragu, fi ahadihima, di salah satu dari keduanya. Tersisanya malam atau masuknya waktu malam. Fabana naharon, kemudian setelah itu menjadi jelas, naharon ternyata itu sudah siang. Ya. Au, atau akala nasian, dia makan karena lupa. Karena dia nggak tahu, dia anggap dia batal kan. Padahal sebenarnya dia masih boleh puasa. Wa dhanna annahu aftara bihi, dan dia mengira dia sudah mokel dengan makan tanpa sengaja tadi. Tsumma wati'a, selalu dia jima. Amidan, secara sengaja. Ya, maka dalam dua kondisi ini dia batal puasa, tapi nggak ada wajib kafarah.
Yang pertama kasusnya ketika apa? Dia jima dan mengira masih malam. Ternyata sudah siang. Ya, jelas batal puasanya. Tapi apakah apa namanya? Apakah dia harus membayar kafarah? Tidak. Yang kedua, kasus kedua, dia mengira dia batal karena makan lupa. Sebenarnya dia nggak batal. Terus dia jima, dia mengira dia batalkan puasanya dengan jima. Tapi secara asal aslinya dia nggak dia tak ulangi. Dia mengira dia sudah batal karena makan. Dia batal karena makan. Makanya dia jima. Dan dia tidak mengira jima itu yang membatalkan. Yang dia kira adalah yang membatalkan. Makanya tadi padahal makan nggak membatalkan. Makanya juga nggak bayar kafarah. Meskipun tetap batal. Karena dia jima secara ngajar. Ya, maka dia tetap batal karena jima. Tapi tidak bayar kafarah. Kenapa? Karena ada sisi syubhat di sini. Ada sisi apa? Syubhat. Ada sisi keraguan-raguan. Ya. Baik. Syarat yang terakhir, al-hadi asyara. Yang ke-11, kaunul wat'i, kondisi jima itu yakinan, secara yakin fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Secara yakin di bulan apa? Ramadan. Kharaja bihi, maka tidak termasuk darinya ma perkara lau istabah, kalau seandainya menjadi tidak jelas, istabah menjadi tidak jelas, al-hal kondisi, wasoma bitaharrin, dan dia tetap puasa untuk jaga-jaga, untuk kehati-hatian, bijtihadin, yaitu dengan ijtihadnya sendiri, wawati'a, lalu dia jima, walam yatabayyan al-halu, dan tidak menjadi jelas kondisi sebenarnya itu apa. Jadi seperti ini kondisi gambarannya. Ada orang yang dipenjara bawah tanah misalkan. Dia gak ngerti awan, gak ngerti bengi, gak ngerti tanggalan, gak ngerti bulan. Dia cuma pakai hitungan perkiraan saja. Oh, ini perkiraan wis mlebu tanggal 1 Ramadan. Dia perkirakan. Setelah itu dia puasa. Di hari pertama itu yang dia masuknya dengan perkiraan, dia jima, batalkan puasa dengan jima. Deras batal. Tapi apakah dia bayar kafarah? Kata beliau tidak. Karena dia masuk Ramadan tidak dalam kondisi yakin. Karena ijtihadnya tadi, karena ijtihad dia nggak pakai pasti. Iya, nggak pakai landasan yang pasti atau landasan kuat untuk membuat yakin atau minimal zon yang roji. Ya, dia tetap ada sisi ragu. Ya, karena cuma di kira-kira lah, hitung-hitung kira-kira melebu gitu. Dia tetap nggak yakin. Dan setelah dia keluar dari penjara, dia juga nggak tahu dulu itu dia puasanya itu memang benar-benar tanggal 1 Ramadan atau belum masuk gitu. Jadi masih gak jelas, masih gak jelas itu loh. Maka di sini kata beliau fala kafarah, nggak ada kafarah. Kenapa? Karena dia tidak yakin dia berada di bulan Ramadan. Dia cuma puasa kayak hati-hati aja. BE wis tanggal 1. Ya, baik. Selesai pembahasan syarat wajib kafarah. Sekarang dijelaskan tentang apa? Kafarahnya itu apa? Sekarang menjelaskan apa? Kafarahnya itu apa? Beliau mengatakan qala wal kafaratu, dan kafarah itu i'taqu raqabatin mu'minatin. Membebaskan raqabah, ini leher asli nih. Cuma ini kiasan untuk budak. Membebaskan budak mukminatin yang merdeka, yang beriman, budak muslim. Jadi kafarah itu ya, yang harus dilakukan adalah apa? Membebaskan satu orang budak yang muslim. Ya. Bila iwadin, tanpa ada ganti. Maksudnya tanpa ada ganti ini misalkan gini. Kamu di budak misalkan ini. Kamu di budak. Terus kamu membatalkan puasa dengan jima. Harus bebaskan budak. Terus aku tak tawari. Bebasno budakmu. Tak kayak duit 1 juta. Maka aku bebaskan budak. Kok niati wis iki mesisan gawe bayar kafarah, terus akhirnya awam oleh duit 1 juta. Maka ini tidak untuk apa? Maka harus apabila iwad, harus nggak ada ganti apapun. Ya memang karena dia apa? Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Gak krana duit iku mang gitu. Bila iwadin. Salimatin. Yang selamat atau sehat gitu ya, salimah, yang sehat atau selamat. Sifat dari mukmin raqabah tadi, raqabah mukminah salimah. Selamat atau sehat dari apa? An aibin, dari aib.
dari cacat. Jadi budak yang enggak cacat. Cacat yang gimana? Yakhillu bil amali, yang bisa merusak aktivitas kerjanya. Jadi bukan budak yang cacat, yang cacatnya itu sampai merusak aktivitas kerjanya. Misalnya tangannya buntung, kan berarti sudah mengurangi kualitas aktivitas kerja kan. Atau sikile buntung sisi misalkan. Atau misalkan matanya buta sebelah, itu sudah mengurangi kemampuan dia untuk bekerja. Maka itu termasuk aib. Maka tidak berlaku untuk bayar kafarah, nggak bisa. Kecuali kalau aibnya itu aib-aib yang tidak sampai mempengaruhi kerjanya. Misalkan apa? Ya misalkan kupingnya betul. ya kupingnya bodol, atau kalau kupingnya bodol tapi sampai gak kerungu mengaruhi. Tapi kalau pendengarnya normal nggak mempengaruhi. Atau misalkan penyakit ringan, ya misalkan penyakit kulit, ya atau penyakit opo, cantengen atau opo gitu ya, penyakit yang itulah, yang ringan-ringan, maka ini masih boleh. Tape. Liyakuma bikifayatihi, untuk menjalankan bikifayatihi dengan kecakapan kerjanya. Ya. Fa'in ajiza au fa'in ajaza, jika dia tidak mampu ani rokobah, dari budak, maknanya dari membebaskan budak. Jadi urutan pertama harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru kalau tidak. Nah, tidak mampunya ada dua. Tidak mampu karena memang nggak ada budak, atau tidak mampu karena tidak punya uang untuk beli budak. Maka kalau dua-duanya tidak mampu, wajibah saumu syahraini, turun derajatnya, yaitu apa? Wajib puasa 2 bulan mutatabi'aini, berkelanjutan, berkesinambungan. Dan kata beliau, wayan qati uttatabu'u, dan terputus hukum berkelanjutan bil iftori, ketika dia mokel, walau bi udrin, meskipun dengan udur. Maka kalau misalkan ada orang yang berkafarah dengan puasa 2 bulan, dapat 1 bulan setengah mokel karena sakit, maka dia harus ngulangi bayar kafarah dari awal. Walau biudrin, meskipun dengan udur. Atau di tengah-tengah dia safar, akhirnya mokel karena safar, maka itu dianggap memutus tatabu, memutus ketersambungan tadi, dan dia harus mengulangi dari awal. Apakah ada kondisi yang dia mokel tapi dianggap tidak memotong tatabu? Ada. Ketika dia sudah tidak layak puasa. Apa itu? Haid kan gila, atau mati. Kalau mati sudah ya ini ada selesai wis. Maka beliau mengatakan, illa, kecuali nahwa haidin, semacam haid. Ya, semacam haid ya maksudnya juga apa? Gila. Karena gila ini sudah tidak sah. Bukan tidak wajib, wis tidak sah gitu. Seperti haid, termasuk juga apa? Gila. Ya. Maka kalau misalkan ada wanita, ya, misalkan taruhlah wanita di sini yang dia bayar kafaroh, ya. Gambarannya ya wanita bayar kafaroh. Nah gini, gambarnya wanita bayar kafaroh adalah yang tadi, ada suaminya tidur digarap sama bojone yang si wedok. Maka kondisi di sini dia bukan sebagai mautu, bukan sebagai jima, tapi yang menjima, karena sebenarnya cuma diam dan tidur. Maka dia membatalkan puasanya, sekaligus dia harus bayar kafarah. Karena di situ posisi dia sebagai apa? Wati, yang menjima suami, yang dibahas kemarin itu. Maka dalam kondisi itu dia harus bayar kafarah. Nah, kalau misalkan perempuan bayar kafarah, misalkan dapat 20 hari bayar kafarah, terus haid, hitung dino suci 7 hari ini, apakah dianggap sebagai pemutus? Apa dalam artian ketika dia sudah nggak mungkin puasa, apakah dianggap pemutus? Dia harus mengulangi dari tanggal, diulangi, dianggap 0 lagi gitu ya, 1, 2 dan seterusnya? Tidak. Maka hari ke-8 ketika dia suci dianggap sebagai hari ke-21, lanjut ya. Jadi dia tetap apa? Lanjut. Termasuk juga gila, dapat 20 hari gila, siuman 10 hari kemudian sadar, maka 10 hari ke-11 sejak dia hari pertama dia siuman, dia lanjutkan, dianggap sebagai hari 21. Jadi tidak memotong 10 hari tadi, nggak memotong apapun. Jadi tetap apa? Dilanjutkan. Baik.
Beliau mengatakan qala fa in ajaza, jika tidak mampu an saumihima, untuk puasa hima kembali kepada syahrain, 2 bulan. Jika tidak mampu puasa 2 bulan. Dan para ulama menjelaskan termasuk tidak mampu adalah misalkan dia pekerja berat yang sepanjang tahun dia harus bekerja berat itu. Ya, yang tidak memungkinkan. Termasuk juga ya, pemuda. Ya, yang pemuda ya, misalkan baru menikah atau misalkan masih muda, yang syahwatnya masih besar. Nggak mungkin, waduh nggak mungkin aku puasa iki. Ya, umur 30 gitu nggak buat nahan gitu. Ya pastilah harus mokel gitu. Maka ini termasuk udzur juga. Termasuk dalam artian udzur itu dia boleh turun ke derajat ketiga. Apa itu? Wajib it'amu sittina miskina, wajib memberi makan 60 orang miskin. Likullin minhum, setiap orang dari mereka mudun, dapat 1 mud. Min ghalibi kutil baladi, dari keumuman kut itu bahan makanan pokok, al baladi negeri itu, al mujzi'i yang mencukupi fil fitrati dalam zakat fitrah. Maka ini yang ketiga, kafarahnya harus apa? Memberikan 1 mud bahan makanan pokok kepada 60 orang fakir miskin. Dan para ulama mengatakan, dan ini harus 60 orang. Nggak boleh swidak mud dikekno sak wong. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali kalau fidyah. Misalkan dia nggak puasa 30 hari kan. Ya, kemudian dia bayar fidyah. Boleh fidyah itu diberikan pada 1 orang, 2 orang boleh. Ya, boleh. Karena fidyah itu hitungannya adalah per hari mud, per mudnya. Jadi per mud itu fidyah yang berbeda. Ini mud ini beda, mud ini beda, mud ini beda, gitu. Jadi ini sama seperti beberapa mud diberikan pada orang. Tapi kalau kafaroh ini 1 paket. Kafaroh siji yokudu memberi makan 60 orang. Harus memberi 60 orang. Jadi 60 itu masuk dalam 1 paket. 1 paket 1 kafaroh gitu loh. Beda kalau fidyah itu kan 1 mud 1 fidyah, 1 mud 1 fidyah gitu. Ya. Jadi nggak ada. Jadi kalau kafaroh apa? Kalau kafaroh dia harus ada 60 orang fakir miskin. Diberikan apa? 1 mud. Ya sekitar 700 gram itu. Sungkan ya apa? Sungkan tambah ono 1 kilo gak apa-apa gitu. Ya barangkali sungkan. Ya dijangkepi lah gitu. Jadi demikian. Sampai sini Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta